Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan tafsir Jalalain. Kita masuk kepada suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah madaniyatun. Jadi surah Al-Baqarah ini tergolong surah madaniyah. Artinya surah ini turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian di sini ada khilaf, ada yang mengatakan jumlah ayatnya ini 286 atau ada juga yang mengatakan jumlah ayatnya adalah 287 ayat. Ada khilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allahu a'lamu, Allah yang lebih mengetahui bimuradihi dengan maksudnya Allah bidzalika dengan alif lam mim. Nah, alif lam mim ini kata para ulama termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Jadi alif lam mim ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang Allah sajalah yang mengetahui maksudnya ayat ini apa. Nah, penafsiran Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika, penafsiran ini adalah mengikuti para ulama salaf. Karena para salaf mereka itu memasrahkan makna-makna ayat mutasyabihat, mereka pasrahkan maknanya kepada Allah. Sehingga mereka enggak membahasnya. Oleh karenanya di sini ditafsiri Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang lebih mengetahui dengan maksudnya Allah bidzalika dengan alif lam mim. Tetapi ada juga sebagian para ulama yang mereka menafsirkan alif lam mim ini dan ayat-ayat mutasyabihat yang lainnya ditafsiri dengan sifat-sifat Allah. Misalnya alif lam mim, alifnya ini adalah Allah, kemudian lamnya ini latif, kemudian mimnya ini adalah majid. Alif lam mim, Allahu latifun majid. Kemudian Dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, kitab itu la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalika ai hadzal kitab, kitab ini. Alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Muhammad. Kitab yang dibaca oleh Muhammad ini la raiba ay la syakka, tidak ada keraguan fihi padanya. Tidak ada keraguan padanya annahu, bahasanya kitab tersebut itu min indillah, datang dari sisi Allah. Wa jumlatun nafyi, dan adapun jumlah nafyi yaitu la raiba fih, itu khobarun, itu menjadi khobar. Mubtada'uhu, adapun mubtada'nya itu adalah dzalika. Jadi dzalika ini mubtada'nya, la raiba fih itu menjadi khabarnya. Wal isyaratu, dan adapun isyarah bihi dengan dzalika itu li ta'zim, itu untuk mengagungkan. Jadi isyarah dengan dzalika dengan kata tunjuk jauh, dzalika itu, nah itu adalah untuk li ta'zim, untuk mengagungkan. Itulah kitab la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, hudan sebagai petunjuk. Khobarun tsanin, hudan ini menjadi khobar yang kedua. Jadi khobar yang pertama adalah la raiba fih, hudan ini menjadi khobar yang kedua, ai hadin sebagai petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an ini adalah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ai as-shairin, orang-orang yang akan menjadi ila taqwa, kepada takwa. Menjadinya orang bertakwa tadi itu bagaimana caranya? Yaitu bimtithalil awamiri, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Littiqaihim, karena menjaganya mereka, bidzalika dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah,
menjaganya mereka dengan itu semua an-nara, kepada neraka. Nah, kemudian orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Nah, di sini sifat-sifatnya akan disebutkan. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka itu beriman kepada perkara yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka itu yunfiqun, mereka menginfakkan. Alladzina yu'minun ay yusaddiqun, orang-orang yang mereka beriman, yusaddiqun, orang-orang yang mereka membenarkan, bil ghaib, dengan perkara yang gaib, bima ghaba, dengan perkara yang ghaba, yang gaib, anhum, daripada mereka, minal ba'thi, daripada kebangkitan, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka. Jadi orang yang takwa itu adalah orang-orang yang mereka itu membenarkan dengan berita-berita yang gaib yang dibawa oleh Al-Quran. Seperti apa? Seperti adanya kebangkitan, kemudian adanya surga, dan adanya neraka. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan sholat. Ayatuna biha bihukukiha, mereka melaksanakan biha sholat, bihukukiha, dengan hak-haknya sholat, yaitu syarat-syarat rukun-rukunnya itu ditunaikan dengan baik dan benar. Wa mimma, dan dari sebagian rizki, rozaqnahum, yang telah kami rizkikan kepada mereka, a'tainahum, yang telah kami berikan kepada mereka, mereka itu yunfikun, mereka menginfakkan, fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ciri-ciri orang bertakwa selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang mereka itu beriman, bima, dengan sesuatu, unzila ilaika, yang telah diturunkan kepadamu, ay Al-Quran, yaitu beriman dengan Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan min qablik, dari sebelummu, ay at-Taurah, yaitu daripada Taurat, wal Injil, dan Injil, wa ghairihima, dan selain keduanya. Jadi orang yang beriman itu tidak hanya beriman dengan Al-Quran saja, tetapi mereka juga mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu seperti Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka hanya percaya, hanya mengimani kitab-kitab mereka saja, yaitu Yahudi yakin dengan Tauratnya, kemudian Nasrani hanya beriman atau yakin dengan Injilnya saja. Berbeda dengan orang beriman, selain orang beriman itu mengimani Al-Quran, mereka juga beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Wabil akhirati, dan dengan akhirat, hum, mereka itu yuqinun, mereka itu yakin, ayya'lamun, mengetahui. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itulah, ay al-mausufun, mereka itulah orang-orang yang telah disifati, bima dzukira, dengan apa-apa yang telah disebutkan di atas. Mereka itulah orang-orang yang berada ala hudan, di atas petunjuk, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, ay al-faizun, orang-orang yang beruntung, bil jannah, dengan surga, an-najun, orang-orang yang selamat, minan nar, dari neraka. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.